Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arida, saya guru di SD 002 Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Merdeka Belajar. Untuk mengetahui konsep Merdeka Belajar, ada 3 poin yang harus kita pahami. Yang pertama, mengenali diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, mengenali diri sebagai pendidik. Nah, sebagai pendidik, tentu kita sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid yang kita bimbing. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kita refleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punya, lalu dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perjalanan kita sebagai pendidik hadir untuk terus menambah kapasitas sebagai pendidik, menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri agar kita bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya perlu untuk mengenali diri berdaya untuk memiliki tujuan. Kebutuhan belajar yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Yang kedua, yaitu mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan kodratnya. Ada 3 kodrat yang harus kita pahami sebagai pendidik yang dimiliki oleh anak-anak didik kita, yaitu ada kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Kita harus memahami bahwa pendidikan akan selalu bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, kita perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Kita sebagai guru harus terus mendampingi anak-anak sesuai dengan keadaannya. Anak yang tinggal di pesisir pantai, kita bisa memberikannya contoh pembelajaran tentang ekosistem pantai atau laut. Sedangkan anak yang tinggal di pegunungan, kita bisa memberikan contoh pembelajaran mengenai ekosistem tumbuhan di pegunungan. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman bisa kita artikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, ya kita harus membekali siswa kita dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti ataupun akhlak mulia kepada anak. Dan yang ketiga adalah kodrat alam. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak.
Kodrat anak, sebagaimana yang dimaksud dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat diartikan sebagai potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak, seperti potensi berpikir, potensi emosi, dan potensi fisik. Oleh Ki Hajar Dewantara disebut sebagai budi pekerti, yaitu perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, dan karya psikomotor. Potensi diri adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia. Kepada setiap anak yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya merupakan karakteristik yang unik bagi setiap anak tersebut. Kemampuan anak dalam menerima pelajaran di kelas juga pasti berbeda. Maka dalam praktek pembelajaran di kelas, pendidik dapat menggunakan strategi ataupun metode pembelajaran yang mengakomodir gaya belajar masing-masing anak, sehingga tidak ada anak yang tertinggal atau merasa tidak mampu mengikuti pelajaran sebagai akibat penggunaan metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Demikian pula dalam hal pemberian tugas-tugas mandiri, perlu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Termasuk dalam hal pengumpulan tugas tersebut, diberikan kebebasan kepada anak sesuai dengan kemampuan dan kesempatan masing-masing anak. Tentu dengan tetap memperhatikan rambu-rambu pada kurikulum sekolah. Selanjutnya, poin yang ketiga yakni pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Agar dapat menciptakan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan pada siswa kita, sebagai pendidik sebaiknya tidak hanya memberikan informasi atau pengetahuan tentang materi yang diajarkan saja, namun juga dapat dengan memberikan pemahaman kepada murid dan melihat dari sudut pandang murid. Oleh karena itu, dalam menilai perspektif murid, pendidik sebaiknya menggunakan instrumen yang melibatkan murid untuk merefleksikan pemahaman dan pengalaman belajarnya. Pendidikan akan berjalan dengan baik jika setiap pendidik memiliki pemahaman bahwa pendidikan hanyalah sebagai tuntunan bagi murid agar selamat dan bahagia sesuai dengan kodratnya. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat dan kekuatan maupun potensi murid. Namun, pendidik dapat mengupayakan dengan segala cara agar dapat mengembangkan kecerdasan budi pekerti murid. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu pada video selanjutnya.